dari Iya, seminar benar. motivasi dan gue sering dengar banyak hal itu, ada satu hal yang sebenarnya gue kurang setuju sih. Bukan kurang setuju, gue nggak setuju sama sekali. Tentang adalah Hmm. bagaimana kalau lu sedang ada di dalam comfort zone, lu harus keluar dari comfort zone itu. Gue yakin kita pasti pernah ngedengar istilah comfort zone, ya kan? Comfort zone. Hmm. Terutama kalau lu pernah ikut seminar motivasi, Nggak sering pernah. lu nggak pernah. Gue pernah sih. Sebenarnya gue pernah gitu. Ya, gue orang ngerasa penasaran ini apaan sih? Gue pengen tahu ya kalau gitu. Ah, wait. Seminar motivasi nggak pernah. Hmm. Tapi dengerin preaching di komunitas yang mirip motivasi, pernah. Ya, ujungnya sebenarnya gini, motivasi, motivasi, motivasi gitu kan positifnya adalah sebenarnya kan ingin mengencourage kita kan, Ya, itu good, ya kan, memberikan motivasi. yang memberikan motivasi buat diri kita. Iya. Hmm. Tapi dari Iya, seminar benar. motivasi dan gue sering dengar banyak hal itu, ada satu hal yang sebenarnya gue kurang setuju sih. Bukan kurang setuju, gue nggak setuju sama sekali. Tentang adalah Hmm. bagaimana kalau lu sedang ada di dalam comfort zone, lu harus keluar dari comfort zone itu. Gue jujur nggak setuju dengan statement itu. Karena menurut gue, ketika orang ada di sebuah comfort zone, sometimes Hmm. mungkin ada yang dari bawaan, ya, let's say yang lebih beruntung dari orang tuanya lebih ya lebih berada, orang kaya segala macam, dia mungkin udah dapatkan hal itu, ya, which is okay, ya kan. Tapi kan ada juga sebagian Hmm. orang yang mendapatkan comfort zone-nya karena memang dia let's say kerja, dikumpulin duit segala macam, yang tadinya mungkin dia belum bisa beli Hmm. apa-apa, akhirnya dia mulai bisa beli, dia akhirnya punya, dan ya lama-lama taraf kehidupan dia yang mungkin tadi sebelumnya belum punya apa-apa, akhirnya jadi ya kita bisa lihat, saya bilangnya itu sebagai middle up ke atas kan. Tapi Hmm. tapi ketika gue ikut seminar-seminar yang model kayak begini dulu, banyak hal itu diarahkannya seperti ini gitu loh. Lu tuh hidup di comfort zone itu adalah sesuatu hal yang salah. Lu tuh dianggap seakan-akan tuh males. Lu tuh nggak mau challenge diri lu, dan lu tuh kalau di comfort zone tuh kesana seakan-akan lu fail banget lah. Ngerti kan maksudnya kan, lu tuh fail banget lah. Lu tuh harus keluar Hmm. dari comfort zone lu, jadi orang yang lebih sukses. Yeah, I know. Eh, Gini deh. First, first, first thing. Let's define comfort zone. Hmm. Apa sih comfort zone itu Ini comfort zone kalau di Indonesia sebetulnya? nyaman. Zona nyaman. Iya kan? Bener kan? Iya. Zona nyaman di mana zona itu kan kayak area lo, area, daerah. Sebetulnya gini sih maksud gue. Yang salah itu adalah, maksudnya ini opini pribadi gue ya. Ya, ya memang ya. Kita di sini. Saat orang ini, saat orang saat orang memberikan motivasi, lu nggak boleh stay di dalam comfort zone. Ada bener ya, Hmm. menurut gua. Hmm. Tapi gini, yang mesti dilihat itu adalah pengertian comfort zone itu. Hmm. Eh, Banyak orang yang salah nangkep, menurut gua. Hmm. Comfort zone itu, kalau menurut pribadi gua, itu lebih kepada zona nyaman di mana kita em, nggak mau bergerak dari sesuatu yang kita mungkin tahu kalau itu membuat tidak nyaman buat kita. Hmm. Bukannya bukannya jadi banyak orang atau banyak mungkin juga motivator juga gitu yang salah tangkap soal comfort zone ini. Banyak yang nggak mengalami comfort zone itu secara benar ya menurut gue ya. Karena
Ya itu, balik lagi. Menurut gua comfort zone itu bukan bukan dalam comfort yang lebih ke arah material ya. Hmm. Tapi itu lebih ke kesiapan mental menurut gua. Hmm. Banyak orang kok, maksud gua gini, banyak orang yang stuck, yang eh, tiap bulan, misalkan, dia punya utang, Hmm. kartu kredit. Ya gini deh, yang wajar aja lah. Most of us, Cicilan. tiap bulan kita punya cicilan. Kita Cicilan. tahu itu berbunga. Hmm. Tapi kita nyaman. Walaupun nyamannya itu juga sebetulnya itu membuat kita tidak nyaman. Benar Hmm. nggak? Hmm. Tapi itu yang menurut kita nyaman gitu loh. Tapi kita nggak berani keluar gitu dari ini. Kita cuma apa ya, comfort zone itu mungkin lebih ke juga bisa dibilang itu zona aman sih menurut gua. Hmm. Benar nggak? Lo mostly dari kita maksudnya itu kita yang yang bukan datang dari keluarga pas-pasan, yang bukan datang dari keluarga yang wah lah. Hmm. Ya kita yang ya oke lah, let's say in the society language we are the middle class lah, middle to low. Cuman ya itu yang kita nyaman berada di situ gitu. Jadi kita melakukan something yang menurut kita aman, yang menurut kita nyaman, yang menurut kita tuh ya udah gue kayak gini aja baik-baik aja kok. Gitu. Padahal in the other part gitu, di sisi lain kita juga tahu gitu loh kalau kita tuh nggak nyaman dengan keadaan seperti itu. Ya nggak, bisa dibilang jadi zona dibilang comfort zone itu ya begitu sih menurut gua. Jadi banyak yang banyak yang salah artikan juga. Jadi di saat motivator juga memberikan seperti itu, menurut gue itu juga salah. Karena comfort zone-nya mereka itu apa gitu loh maksud gue. Hmm. Iya nggak sih? Maksud Hmm. gue comfort zone-nya mereka itu apakah sama dengan yang tadi gue jabarin? Hmm. Apakah sama dengan pengertiannya seperti itu? Ataukah mereka comfort zone itu adalah when when they're not doing anything Hmm. and everything is provided, Hmm. itu nyaman. Tapi nyamannya itu secara material gitu. Hmm. Dan menurut dia, out of comfort zone itu adalah let's do something. Hmm. Biasanya motivator lebih ke situ kan. Hmm. Benar nggak? Iya. Jadi Eh, makanya kayak lo bilang tadi, yang katanya orang di comfort zone itu lebih males. Padahal enggak. Enggak semua, benar, gue setuju juga sama lo gitu. Enggak semua orang yang di comfort zone itu adalah comfort. Enggak. Mereka struggle. Mereka struggle. Makanya ya tapi ya mereka yang cuma bisa bisa maksudnya mungkin dalam masa itu cuma itu doang yang mereka bisa lakukan. hmm. Cuma menurut mereka ya udah, gue cuma sampai segini doang. Ini nyamannya gue segini. Ya gue nggak berani out of comfort zone karena well risikonya terlalu gede man. Hmm. Ini Karena deh, maksud gue kayak uh, kalau dari yang gue tangkep yang lu tadi coba jabarin, sama juga dengan hmm, opini pribadi gue sebenarnya sih lebih setuju itu sebenarnya bukan kita kita jangan keluar dari comfort zone. Sebenarnya gue setuju comfort zone itu diganti dengan sebagai lazy zone, zona malas kita. betul. Iya kan? Oke, itu kalau 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 yang si motivator ngomong ya, maksud gue Hmm. ya, itu bukan comfort zone menurut gue. Itu sebenarnya lebih ke lazy zone sih. Zona malas Iya, kita betul, yang setuju kayak gue. bilang kan, kita ya udahlah kita begini-begini aja yang which is nggak mau challenge diri kita untuk jadi lebih gitu. Karena gini, Hmm. kembali lagi menurut gua jangan meninggalkan comfort zone dari sesuatu yang misalnya kita udah punya gitu loh.
Mereka cuma melakukan yang namanya apa sih yang mau lo cari dan kenapa lo harus mencapai ini. Ya, benar-benar itu tadi. Jadi lebih kaya, lebih makmur segala macam. Tapi how-nya ke situnya segala macam nggak terlalu diiniin. Maksud gue kan kayak begitu kan ada orang Dan dia kayak gitu, kan harusnya ada hitung-hitungannya dong, ya kan? ya, dan udah kayak gitu juga backstory-nya juga biasanya di skip tuh. Maksudnya background-nya dia, mungkin background ini pasti banyak yang diedit dan untuk cuma dijadiin satu cerita di mana itu seems like a fairy tale sih menurut gua. Iya kan? Ya banyak banyak Iya banyak dong. banyak cerita dan media juga banyak berperan tentang hal kayak gitu kan kayak kemarin-kemarin banyak orang berlomba-lomba bikin perusahaan startup karena terinspirasi lihat Mark Zuckerberg bikin Facebook begini, si ini bikin gini berhasil atau di Indonesia Nadiem Makarim bikin Gojek berhasil, William Tanuwijaya bikin ini Tokopedia berhasil. Tapi kan mereka kan cuma lihat ujungnya doang kan. Pas mereka udah di apa on the top kan, tapi kan mereka mungkin banyak yang miss di ketika ya berdarah-darahnya membangun itu dari nol. Ya. Dan enggak udah kayak gitu maksud gue gini. Oke, berdarah-darah gitu. Tapi kayak background keluarga ya mereka bisa gini deh. Lu bandingin sama misalkan anak fresh graduate. Misalkan. Ada dua anak fresh graduate. Satu datang dari keluarga pas-pasan, satu yang udah tajir. Satu yang pas-pasan lulus udah harus cari kerja untuk kalau enggak untuk ngebantuin orang tuanya. Kalau enggak mungkin saudara-saudaranya enggak makan. Sementara satu yang tajir, yang keluarganya bisa nge-backup dia, dia bisa. Oke, terserah, lu nggak usah kerja sama orang, lu mau bikin startup, silahkan. Tapi dia udah fokus. Tuh anak itu langsung fokus sama apa yang harus dilakukan. Karena dia udah nggak worry soal masalah keluarga, soal ekonomi, soal apa. Well, gue nggak kerja pun besok gue masih bisa makan. Orang tua gue pun juga gue masih bisa makan dan gue jenuh pun juga gue masih bisa jalan-jalan ke mall. This is two different thing, man. Kalau mau dibilang dua-duanya itu out of comfort zone, mungkin. Tapi yang lebih ke out of comfort zone adalah menurut gue ya anak yang pas-pasan. Mungkin dia di balik itu dia punya passion tertentu, which is yang harus dia keep. Dan dia terpaksa dia harus kerja mati-matian, fokus untuk cari duit doang. Menurut gue, dia sudah push himself out of comfort zone. Benar nggak? Iya. Gue. Nah, it's different thing gitu loh. Maksudnya itu yang makanya gue bilang banyak motivator yang skip, sorry gitu loh. Sorry, gue bukan mau ofensif gitu. Cuman it's just like a fairy tale, man. You tell people to get out from their comfort zone gitu, without knowing anything gitu loh about them, about their story gitu loh. They're just selling, dia cuma ngejual cerita doang yang bikin orang tuh berangan-angan dan punya impian yang of course, iya, itu balik lagi ke orang yang dengernya. Tapi again, yang kayak lu bilang gitu, yang namanya orang, maksudnya lu tadi cerita gitu, maksudnya lu dagang asuransi, lu diituin sama leader lu, misalkan, diceritain yang
Ya pokoknya itu. Tapi pas sampai harus ngelepasin kerjaan itunya dan untuk full time dan kayak gitu, itu ridiculous man gitu loh. Ya, Ya of course lah itu, ya kalau mau dibilang ya itu salahnya dia yang milih. Ya iya, tapi kan well sebagai orang yang udah lebih berpengalaman harusnya bisa lebih wise. Maksud gua, it's gonna be case by case gitu, nggak bisa semua dipukul rata. Orang harus get out from their comfort zone. Maksudnya ya itu beda-beda lah. Tiap orang punya kasusnya sendiri lah. Menurut gua orang yang udah udah apa ya udah out of comfort zone itu adalah orang di mana dia udah push dirinya sendiri untuk melakukan something yang dia tahu sebetulnya dia itu bukan kemampuan dia, tapi dia push berusaha dengan sebaiknya dan bisa achieve bagus. hmm. Nah, itu baru out of comfort zone menurut gua. Hmm. Yang sebenar-benarnya ya, gitu loh. Hmm. Menurut gua sih kayak gitu. Jadinya. Ya, tapi gini sih bro, gue setuju Hmm. dari yang lu bilang. Dan tentang fairy tale itu, lu perhatiin nggak sih patternnya? Kenapa banyak sekali Hmm. dijual tentang fairy tale, suksesan segala macem. Kalau lu nggak sukses ya definisi sukses banyak banyak hal. Tapi kan ujung-ujungnya kebanyakan kan tentang ya Kekayaan. how rich you can get kan. Iya. Lu perhatiin deh, kebanyakan dengan menjual hal-hal seperti itu, mereka kebanyakan cuman ditawarkan tentang what dan why-nya doang. Iya, betul. Apa sih yang mau lu cari? Betul. Oke, gue mau jadi kaya, gue mau sukses, gue mau punya ini, bla 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 bla. Ya, orang banyak macam-macam lah. Sama why, kenapa lu mau mencapai itu? Dan ya, to be honest, what dan why ini kan sebenarnya kan nggak kuat karena nih fenomena belakangan. Kalau lu perhatiin, terutama di masa-masa pandemi COVID ini, lu lihat deh, banyak orang sekarang yang mulai bikin seminar-seminar, webinar-webinar dipakai Zoom, pakai apalah segala macam dengan embel-embel the new Iya. normal, milenial, new normal, bla bla bla, ya kan banyak hal lah. Dan lu lihat patternnya pun masih mirip gitu loh, hanya menyentuh what dan why-nya doang, tapi lupa dengan how-nya. Oh, buat yang bikin Iya. yang punya bisnis segala macam, pokoknya lu harus begini, begini, gini, gini. Ya, intinya cuma encourage semangat doang, ya kan. Tapi kan, rasanya gini lah, kayak gue punya bisnis makanan, ya kan. Misalnya gini, ada Hmm. case, gue sebenarnya punya kendala adalah, gue banyak orang yang nanyain untuk kirim makanannya keluar kota. Tapi gue nggak berani ambil resiko karena kenapa? Gue takut kalau gue kirim keluar kota nyampe di sana makanannya udah nggak fresh, Hmm. ya kan? Itu Ya. itu kan suatu pertanyaan how kan, gimana caranya supaya gue bisa expand keluar dari di luar Jakarta supaya gue bisa dapetin customer di luar Jakarta, tapi dengan Hmm. packaging itu bagaimana caranya? Dan gue yakin banyak UMKM, terutama kan UMKM yang sekarang juga ya lagi pada struggle, bingung kan caranya gimana. Dan akhirnya di poin gue ini adalah gue masih tetap nggak bisa melakukan dalam tanda kutip ekspansi dari luar Jakarta karena gue takutnya ketika makanan gue nyampe, siomay yang Hmm. gue jual itu nyampe di sana, walaupun gue coba bikin beku segala macam frozen, tapi gue nggak bisa make sure gitu, how to test, ya kan. Terus cara pengemasannya gimana, itu kan gue nggak bisa dapetin, ya kan. Karena kebanyakan yang Hmm. ditawarkan ya kayak gitu-gitu lagi, ya kan. Ya, kalau cuma what why doang, ya udahlah. Maksudnya gue tahu gitu loh, nggak perlu diajarin. Tapi sedangkan how-nya, caranya, ya kan. Kayak waktu itu kita Ya. sempat bahas kan, yang mending kalau mau belajar bikin bisnis, mau buka apa warung bakmi, restoran bakmi, Iya. mending gue belajar sama tukang bakmi, ya Iya. kan. Iya, benar, benar. Ya balik lagi ke situ sih, Hmm. bahasan kita sih. Sebetulnya. Ya, begitu deh, begitu. Misalnya kadang-kadang
nggak tahu lah. Maksud gua is nothing that more powerful than when you share your experience menurut gua. Itu lebih powerful dari semua teori menurut gua ya. Jadi ya, tapi ya balik lagi, lu harus jujurnya, lu harus share itu dengan jujur, bukan hanya mendongengkan cerita lu gitu untuk jadi sebuah happy ending, enggak gitu loh. Maksud gue it's gonna be ups and down gitu loh. Maksudnya no matter how how sex how success you are now, I think ya yang perlu di-sharekan itu adalah ya benar kata lo how, which is ya itu involve all your experience sih menurut gue. Benar gak? Experience itu yang penting, yang harus kita share pengalaman, prosesnya gimana, itu yang penting. Karena misalkan kalau cuma share teori doang, nggak tahu deh. Ya teori mah bisa dipelajarin. Maksud gua, experience yang nggak bisa dipelajarin. Kemarin nih, Ya mungkin ya karena itulah, maksudnya sekarang zaman digital semua gampang didapat. Ya jadi orang jadi semuanya berasa jadi kayak ya knows everything. Padahal ya secara experience ya sebenarnya zero. Itu aja sih. iya, gue kemarin sempat nonton satu video, video video podcast juga lah sama lah. Jadi si orang yang diwawancarai ini ditanya tentang gini, lu mau nggak jadi motivator? Dia bilang, gue nggak mau jadi motivator karena gue belum kredibel. Andaikan one day gue mau jadi motivator, itu kalau gue udah punya achievement something, sesuatu yang gue udah achieve, udah jalan, jadi gue bisa share, gue punya kredibilitas untuk ngomong tentang hal itu. Tapi kalau misalnya gue bukan seorang yang belum punya achievement apapun gitu loh, terus gue jadi motivator, Benar. terus gue ditanya, oke, lu ngajarin orang supaya punya usaha sendiri, berbisnis, ya bla 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 bla, bisnis lu apa? Gue nggak bisa jawab, bisnis gue apa? Kalau gue jawab bisnis gue ini bukan bisnis, men. Ya kan, walaupun mungkin ada sebagian orang yang menganggap seminar-seminar itu dianggap sebagai bisnis ya. Ya, gue juga nggak bisa bilang juga ya karena ya they make money di situ kan ya. Iya. Tapi itu dari sisi kredibilitasnya nggak dapet kan jadinya kan. Gue nggak mau ya. Dia sempat bilang kalau misalnya lu Jack Ma, lu diundang atau lu bikin seminar motivasi orang itu kredibel. Iya. Ya karena ya Sebetulnya sama sebenarnya bukannya soal bisnis atau apa sih. Maksudnya di dalam keseharian kita aja. Ya, you need to start from that dalam keseharian kita. Di mana lu bisa jujur nggak dalam share sesuatu sama temen lu deh. Nggak usah sama orang banyak. Lu bisa jujur nggak? Lu bisa ngomong bener nggak gitu. Banyak loh, maksud gue. Lu bisa lah ngomong, lu bisa lah ngerasa gitu loh. Maksudnya kalau ada orang yang cuman kayak misalkan lo lagi ngobrol gitu bertiga berempat gitu istilahnya. Saat ada seseorang yang cuman try to blend in dengan istilahnya apa ya, mengarang-arang semua pembicaraan dan omongannya dia, itu kan kelihatan. Maksudnya start from that gitu. Yang dulu kita sering bahas lah bro, kita sering ngomong lah, walk the talk, ya kan? Yes, Itu walk the talk, bener. walk the talk man. Nggak usah lu ngomong di webinar, lu nggak usah ngomong di ribuan orang, lu nggak usah ngomong di GBK mungkin atau di mana, nggak usah. Lu start from your daily life. Maybe you can start from yourself.
Maksudnya kita mulai dengan diri kita sendiri. Kita jujur nggak sama diri kita sendiri, itu aja. Saat kita udah jujur sama diri kita sendiri, itu tercermin ke orang lain. Itu aja. Menurut gua. Itu as simple as that. Nggak perlu lu punya nama, nggak perlu apa. Yang penting lu walk the talk. Lu bisa nggak jujur sama diri lu sendiri, lu bisa nggak komitmen sama diri lu sendiri, dan lu menjalani itu tiap hari. That's it. As simple as that. Ya kan? Itu sih. Ya gitu lah. Ya, tapi dengan fenomena sekarang banyak orang flexing. Susah. Ya, Ya balik lagi. balik lagi banyak orang flexing. Balik lagi. Iya, ya maksudnya ya sedih sih, jujur. Maksudnya di Pinside gitu. Gua ngelihat dunia seperti sekarang gitu. Ya, dan dengan zaman digital ini justru hal yang harusnya lu bisa mempergunakannya dengan baik gitu loh. Tapi ya mungkin ya pandemi corona ini ya mungkin it's a time for us untuk reset our life sih. Amin, ya setelah ini berakhir pasti semua akan berubah. Benar nggak? Well, berubah ada yang mungkin ada yang lebih baik atau akan ada yang lebih buruk. Karena dua pilihan itu akan selalu ada. Iya nggak? Ngomong-ngomong yang tadi bro, sebenarnya tentang kenapa banyak orang flexing berusaha menunjukkan show off dirinya di era sekarang ini, because sometimes it's easy money bro. Easy, ya makanya. Gampang banget. Easy money. Bikin sensasi itu bisa bikin lu dapat duit. Ya, bisa membuat itu dapat duit. Dengan hanya lu bikin sensasi, dengan lu bikin konten sampah. Itu bisa bikin lu dapat duit, dan duit itu pun juga kadang-kadang nggak main-main, duitnya gede. Terakhir kemarin ada satu atau siapa selebgram dari mana, tahu-tahu mau lelang perawanan kan, katanya untuk membantu COVID bla 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 apalah segala macam. Terus akhirnya hari ini diminta maaf, katanya dia emang merencanakan. Yang gue tangkap dari kalimat dia yang berlibet itu, emang dia merencanakannya segala macam. Gue nggak tahu tapi ya tujuannya apa, tapi ya lu dengan apa ya isu sensitif tentang COVID gini lu melelang keperawanan lu, kemon. Apa sih yang lu cari? Ujungnya duit kan. Lu mencari exposure yang gede kan, supaya lu dikenal sama orang kan. Tapi kan ya dengan cara kayak begitu, ya apa yang lu jual sebenarnya? Ya kan? Emang. Iya, ya emang sih. Ya gini deh, nggak usah yang kayak gitu-gitu. Maksudnya kadang juga secara nggak langsung juga kita juga kayak posting-posting di Instagram itu juga sama aja kan. Ya well, nggak ngejudge sih. Tapi ya banyak orang yang ini cuma fake doang menurut gua. Posting ya pokoknya cuma pencitraan lah. Padahal ya secara logika mungkin kita mikir nggak mungkin gitu atau gimana, atau keadaannya kita udah tahu gitu. Cuman ya cuma pencitraan doang, banyak kayak gitu. Cuman buat apa? Cuma buat jualan. Dan lebih bodohnya lagi, banyak orang yang percaya. Iya kan? Iya, makanya Itu banyak jualan kayak begitu laku, ya kan? Sedihnya laku. jualan image, dan orang-orang and people buy it gitu. Ya orang-orang tuh ya pada percaya, pada percaya dengan image-image yang fake seperti itu gitu. Tapi bisa jadi nanti one day itu akan bisa jadi akan jadi comfort zone-nya mereka. Ya kan, buat orang-orang ini, mereka udah punya achievement.
Tapi Iya, bisa juga mungkin emang efek di iya. delay zone-nya juga mereka, karena mereka juga jadi males untuk stretch diri mereka untuk expand comfort zone Nah, mereka. Karena ya back to talk about comfort zone, gue lebih setuju daripada lu hmm, ninggalin comfort zone lu, tapi ya daripada lu ninggalin comfort zone lu, apa yang lu udah dapetin, better lu expand comfort zone lu nggak sih? Lu yang iya, lu bisa lu udah dapet di titik ini, ya udah lu gedein lagi. Lu dari sekarang dapat 10, ya udah lu gedein jadi 100 comfort zone. Uh, iya. gua gua Sebe- pernah dengar Michael Jordan pernah ngomong begini. Dari dia berlatih basket ya, dia latihan puluhan ribu shoot sehingga akhirnya dia pernah bilang, gua ada beberapa area di court basket gitu tuh, half court basket itu udah the zone-nya gua. Bahkan gue lupa, hmm, kalau nggak salah dia pernah ngomong gini, bahkan even gue merem gue shoot pasti masuk. Itu udah comfort zone-nya Michael Jordan. hmm, Tapi kan untuk mencapai comfort zone-nya yang dia itu kan, itu bukan dengan serta merta dapat jatuh dari langit, ya kan? Dia, iya, dia dia berlatih keras untuk mendapatkan itu gitu loh, dan dia expand terus sampai akhirnya ya, you know lah, one greatest of the time ya kan di NBA iya. basket kan. Iya. Ya, sebetulnya gini loh, maksud gue, kalau gue sedihnya dengan mungkin orang-orang yang percaya dengan image fake seperti itu, gitu. Maksudnya, ya, gue cuma sedih mungkin dari sisi kehidupannya kali ya, kehidupan sosial dong. Maksud gua. Cuman kalau mau dipikir-pikir di sini kalau emang itu, ya mereka juga bisnis sih, itu bisnis mereka sebetulnya. Ya Itu ya, bisnis ya nggak beda dong. menjual It menjual make money. image. It make, ya, Iya, itu make benar, money, benar, make money. benar, benar. Make money banget gitu maksudnya. Cuman ya nggak bisa disalahin juga. Emang mereka cari duit dan itu easy money juga. Lu nggak usah punya modal gede. Yang penting lu punya menyiapkan waktu aja untuk mungkin fotografi, untuk mungkin eh, edit foto, untuk ya mungkin lu cuma keluar modal untuk props lu, baju lu, apa lu ya. Cuman ya nggak salah gitu lah. Cuman itu dia, em, ya itu yang ngerubah kehidupan dan itu sisi sisi yang menurut gua agak tragis dan sedihnya itu adalah ya itu sih. Maksudnya sampai sebegitunya ya, gitu. Sampai lu harus menjual image yang fake gitu. Yeah, that's the sad thing. Yeah, but yeah, it's true. Yeah, that is their comfort zone. Bener. Itu comfort zone dia. Itu comfort zone dia karena dia itu zona dia bisa berprestasi. Itu zona di mana dia bisa cari duit. Benar. Ya, Cuman dan ya, ya, ya makanya itulah maksudnya. Ya kalau mau dipikir salah, salah untuk beberapa orang. Tapi kalau mau dipikir sisi benarnya, ya benar. Ada ya benar. Ya dia juga nyari duit juga halal, istilahnya dia nggak korupsi, dia nggak merampok, ya halal. Cuman ya ya makanya itu udah zaman sekarang ya begitu deh maksudnya. Udah antara benar dan salah udah ambigu semuanya. kemarin gue juga Cuman baru ya kalau ngomong bener atau kalau salah, gue kalau lo pernah denger ya apa, kebenaran tuh ada tiga. uh, Kebenaran versi lu, versi gua, sama uh, kebenaran yang benar-benar emang kebenaran yang absolut hakiki. ya sih makanya itu semua subjektif sih. Cuma misalkan kalau kalau soal Jordan ya kalau lu share itu ya comfort zone ya emang ya itu beda menurut gua itu case-nya beda karena karena apa yang dia dapetin comfort zone dia itu adalah dia kerja keras
gitu loh. Maksudnya dia kerja keras benar-benar dengan kejujuran dan kelihatan hasilnya, gitu maksudnya. Cuman ya dibilang kerja keras, kalau yang ngejualan image fake juga kerja keras juga sih. Itu nggak bukan kerja yang gampang loh. Iya, iya. Prosesnya itu loh, banyak orang tuh nggak mau berproses, bro. Karena Iya. kan untuk mencapai ini, lu mendapatkan, akhirnya lu mendapatkan comfort zone lu, dan lu bisa expand comfort zone lu sampai, ya kalau kita Hmm. talk again about Michael Jordan, misalnya lu mau mencapai sampai selevel Michael Jordan, itu kan proses. Proses yang Nah nggak makanya itu nggak sebetulnya, cuma sebentar. Tapi banyak orang nggak mau berproses karena mereka pikir susah. Ini kan ibaratnya bukan lari sprint, ini kan lari maraton. Kalau lo nah udah nonton The Last Dance belum sih? makanya, Last Dance udah nonton nah belum sih? makanya itu ada apa? The Last Dance udah nonton Lost belum? Dance. Udah ada di laptop gua, cuman Oh, belum gua tonton. belum nonton. Ya, lu Belum ya, nonton. lu bisa lihat perjuangan seorang Michael Ngerti, Jordan ngerti. dari dia masuk NBA Nah, sampai akhirnya dia bisa akhirnya pertama kali juara NBA itu butuh 7 tahun. 7 tahun nah bayangin. makanya sekarang itu makanya ya sebetulnya ya itu ada dua, makanya kan ada dua gitu. Maksudnya kayak lu bilang, gue setuju banget kalau lu bilang sebetulnya bukan comfort zone ya, itu lazy zone ya benar. Hmm. Itu lebih ke lazy zone sih. Maksudnya jadi ada dua macam nih gitu. Maksudnya kayak gue bilang tadi, dia nggak mau keluar keluar comfort zone itu gara-gara risikonya terlalu gede dan Hmm. dia tahu itu, atau itu orang yang benar-benar emang nggak tahu. Itu two different thing, Hmm. benar kan? Maksud gue, dan menurut gue kalau orangnya udah tahu, dia udah tahu sebetulnya langkah yang selanjutnya dilakukan itu apa, tapi dia nggak mau, dia berasa risiko yang dia bakal ambil itu terlalu gede. Nah, um, menurut gue ya itu orang bukan yang nggak mau di comfort zone, betul. Nggak mau keluar dari comfort zone ya, maksud gue, sorry. Cuman karena orang udah tahu gitu loh, orang udah perhitungan, dan dia berada di comfort zone karena dia tahu ya mungkin for a while gue di sini gitu loh, for a while gue di sini, mungkin ya nanti one day ya gue akan, kalau dia ngerasa udah waktunya ya gue akan step out. Itu beda sama orang yang udah tahu nih dia bisa, keadaannya bisa mendukung, bisa, tapi dia nggak mau. Nah itu beda, ya kan? Itu orang malas gitu. Ya, tipe Atau emang itu biasanya bener-bener tuh yang dia yang, keadaan yang akan bikin dia keluar sih one day. ya. Nah makanya sebetulnya kalau mau dibilang kita harus keluar dari comfort zone, sebetulnya kita nggak keluar pun one day kita akan di-push, sebetulnya. Kita akan di-push dan kita akan keluar kok dari comfort zone kita. Ya, eventually pasti ada kejadian di mana apa ya, di mana kita harus belajar lagi untuk keluar dari comfort zone Iya. dan do something yang Hmm. kita nggak ini. Gue tipe orangnya, kalau gue selalu tipe aman. Gue nggak pernah taking risk in my life. Hmm. Tapi ada saat-saatnya di mana feeling gue mengatakan ya gue harus melakukan itu, ya gue lakukan, walaupun dengan ya keringat dingin, dengan berdarah-darah, dengan ya segala macam lah. Teman itu pun gue lakukan karena gue udah lihat, oke, risikonya tuh ini nih. Oke, mungkin gue bisa jalan. Hmm. Ya
ya makanya eventually akan ada gitu. Walaupun lu nggak nge-push yourself, eventually akan ada waktunya di mana you need to push yourself juga. Akhirnya pada akhir. Iya. Karena gue percaya one day semua orang pasti akan mendapatkan untuk mengalami the rock bottom at your life moment. Ya, tapi lah itu ya. Kalau masalah soal itu, iya benar. Tapi outputnya kan akan selalu beda, bro. Iya, oh tuh beda-beda. Karena ketika ya, dan kejadian rock bottom lu jatuh sampai ke titik terendah rock bottom lu itu, ya orang juga akan beda-beda. Banyak kejadian lah. Karena kan ya kayak balik lagi tentang comfort zone ini kan, comfort zone itu kan sebenarnya apa yang sedang kita pegang kan. Pegang kotak terus Hmm. habis itu yang comfort zone-nya itu hilang atau lazy zone-nya itu hilang, kita jatuh ke dalam sebuah rock bottom. Ya sebenarnya pilihannya kan cuma satu. Lu jatuh, lu berdiri, ya lu naik lagi ke atas pelan-pelan kan. Tapi kan ya itu tadi lu bilang, pengalaman orang kan beda-beda. Dan respon orang Iya. bisa beda-beda. Ada yang akhirnya jatuh, tapi nggak mau berdiri, udah di bawah aja terus. Ada Hmm. juga yang tipenya ya udah jatuh, berdiri, ya coba bangkit pelan-pelan sampai bisa naik ke atas lagi, nggak mau di rock bottomnya terus. Ya. Karena ya begini, karena gini loh, karena pas kejadian jatuh, nah itu pun juga kita nggak bisa ngejudge juga sih. Maksudnya Hmm. di saat orang nggak bisa bangun lagi atau nggak bisa atau nggak terkesan nggak mau bangun lagi, kita juga nggak bisa ngejudge juga. Hmm. Maksudnya karena pas saat dia jatuh, kita nggak tahu seberapa luka yang besar, seberapa besar luka yang dia dapat. Hmm. Gue pernah, ini bagus banget. Uh, gue pernah baca artikel atau gue nonton video gitu, gue lupa. Gini, saat gue sama lo, misalkan, uh, kita naik sepeda bareng-bareng, Hmm. berangkat dari tempat yang sama, kecepatan sama, sepeda sama, jalanan juga sama, terus udah kayak gitu tiba-tiba di depan kita jatuh bareng, Hmm. kubrak, luka yang lo dapet sama luka yang gue dapet beda, bener nggak? Hmm. Lu pas lu jatuh, lu bisa aja luka lu mungkin di sikut, luka lu mungkin di tangan, di mana mungkin luka gue di dengkul yang nyebabin gue nggak bisa jalan, Hmm. ya kan? Nah itu juga sih, maksudnya kadang seorang itu yang gue belajar juga sih, gue juga ada pengalaman juga, maksudnya, dan gue melihat gitu loh, maksudnya saat kita even kita backgroundnya sama, kita uh, berangkat dari tempat yang sama, kita dapat kejadian yang sama berbarengan, outputnya beda, cara dia mandang dan cara dia mempelajari dan cara dia menyikapi dan cara dia mengembangkan itu di dalam diri dia menjadi sebuah karakter totally beda, 180 beda. Dan itu yang kita nggak bisa judge. Jadi sometimes saat orang jatuh, udah misalkan dia hancur bisnisnya, mungkin itu rock bottom untuk semua bisnis, ya saat nggak bisa bangun, they all have a different story, man. Dan itu yang nggak bisa kita tahu secara detail unless kita mengenal semuanya, mengenal orang itu secara personal satu persatu. Hmm. And then kita akan ngerti kenapa. Well, kita kenal secara pribadi aja belum tentu juga kita akan tahu secara detail. Ya, well, itu cerita masing-masing orang sih sebetulnya. Kayak gitu. Cuman ya balik lagi gitu maksud gua, ya untuk ya secara comfort zone ya gitu ya. Maksudnya
ya backstory orang-orang beda masing-masing, itu akan sama. Hmm. Balik lagi ke situ, lu mesti nggak case by case semuanya. Lu nggak akan bisa ngejudge satu orang. Ini orang kenapa di sini terus, kenapa di sini terus. Semua orang punya cerita yang beda. Hmm. Atau Ya itu sih. gini sih, atau Itu kalau nggak gini sih bro, ini menurut gua hmm, orang yang udah jatuh tadi, yang tadi lu bilang jatuh, terus udah ya jatuh di rock bottom ya. Menurut gua salah satu hmm. caranya biar dia ya, kalau dia susah berdiri, dia susah mau bangkit lagi. Menurut gua sebenarnya ya salah satu caranya ada satu sih, ikut seminar motivasi.